Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tommy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari 6 P3A dan juga hubungan keterkaitan DLI 6 dengan DLI yang lain dan atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dilakukan oleh TPM, KTPM, Dinas PUPR Kabupaten, ISAI, Persatuan Pendukung, dan PAIU PBS Rayopa. Tentu harapan kami materi ini bisa digunakan juga untuk TPM-TPM di kabupaten yang lain. Semoga bisa menambah pengetahuan rekan-rekan semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa DLI 1 dengan yang lainnya itu juga punya sequence dan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan program IPDMIP. Oleh karena itu, penting untuk Bapak dan Ibu sekalian beserta rekan-rekan TPM agar mempelajari materi dengan penuh dari menit pertama sampai dengan selesai. Singkat kata, silakan disimak pada materi berikut ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan tenaga pendidik masyarakat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu DLI atau Disbursement Link Indicator pada program IPDMIP. Pada tahap penyusunan program telah disepakati bahwa pinjaman EDB atau EF untuk IPDMIP akan menggunakan skema RBL atau Result Based Lending atau pinjaman yang berbasis hasil atau output. Artinya ADB dan AIF akan menyalurkan pinjaman secara bertahap sesuai dengan pencapaian hasil pelaksanaan program oleh pemerintah. Ada 8 indikator penarikan pinjaman yang selanjutnya disebut sebagai Disbursement Link Indicator atau DLI sebagai acuan penyerapan pinjaman. Salah satu dari 8 yang kami sampaikan adalah DLI 6. Karena menjadi misi atau menjadi salah satu indikator pada IPDMIP, kami akan menyampaikan atau menjelaskan lebih detail keterkaitan DLI 6 dengan DLI yang lainnya. Sebetulnya ini memperjelas dari materi yang disampaikan oleh teman-teman konsultan NPIOP. Kami rasa lihat juga kondisi di lapangan bahwa perlu pendetailan pada penjelasan form DLI 6. Seperti tampak pada layar, ada 4 item yang terkait pada DLI 6. Pertama adalah job desk TPM, reorganisasi IP3A atau GP3A atau IP3A, kemudian rehab fisik, yang ketiga, yang keempat adalah komir. Pada item 1, job desk TPM, tertulis membantu dan mendokumentasikan seluruh berkas yang terkait dengan penyegaran, pembentukan, dan pengembangan organisasi P3A atau GP3A atau IP3A, baik yang sudah berbadan hukum dan yang akan berbadan hukum. Jadi inilah tugas TPM. Kemudian pada form DLI 6 ada isian item partisipasi. Pertama, partisipasi P3A dalam kegiatan pengelolaan atau OP dan rehab atau DLI 8, jaringan irigasi utama, misalnya memberikan usulan saat sosialisasi dan ikut gotong royong. Tentu diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa ada partisipasi P3A. Yang kedua, partisipasi pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi utama, misalnya memberikan usulan saat sosialisasi, penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, rehab fisik atau DLI 8
Ada partisipasi P3A yang didampingi oleh TPM di kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Bentuknya adalah ada nama P3A, ada partisipasinya, ada nama kadernya, ada nama TPM-nya, dan ada MOU antara P3 dengan kontraktor. Keempat, komir atau DLI 3. Pada item operasi ada realisasi pembagian dan pemberian air irigasi atau RPPA di wilayah kerja P3A di jaringan tersier. Item ini dituangkan dalam bentuk blanko O, berita acara dari komir, dan sebagainya. Kemudian pola tanam, ini ada kesesuaian dengan SK Bupati atau Gubernur. Ya. Jadi DLI 6 dalam hal ini ada keterkaitan seperti tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana bagan alir pada DLI 6 ini? Ya. Pertama, ketika TPM mobilisasi ke P3A atau mendampingi P3A masing-masing, periksa dokumen yang ada di sana. Kemudian dokumentasikan. Sehingga setelah diperiksa dan didokumentasikan oleh TPM menjadi bukti penunjang pada pengisian tabel 52 P3A, pada berkas pendukung, pada DLI 6 P3A, kemudian profil P3A. Jadi 4 poin ini atau 4 form ini tentu saja bisa diisi jika tersedia dokumen-dokumen di dalam atau pada P3A-nya. Tapi tidak apa-apa, isikan aja sesuai dengan kondisi yang rekan-rekan temui, ya. Oleh TPM, data-data tersebut dari 4 item ini diberikan kepada KTPM. Oleh KTPM, data-data TPM dikompilasi sehingga menjadi informasi satu kabupaten. Misalnya tabel 52 kabupaten, berkas P3 se-kabupaten, DLI 6 se-kabupaten, kemudian profil P3A se-kabupaten juga. Selanjutnya, data yang sudah dikompilasi atau dikumpulkan oleh KTPM disampaikan kepada Dinas PUPR Kabupaten untuk persiapan verifikasi, terdiri dari 4 item juga, berkas P3A yang isinya itu berita acara, foto, legalitas, dan sebagainya. Kemudian DLI 6 per P3A atau dalam satu kabupaten, kemudian tabel 52 se-kabupaten, kemudian profil P3A se-kabupaten, ya. Jadi ada koordinasi yang terstruktur mulai dari P3A yang didampingi TPM, kemudian KTPM selaku koordinator TPM-nya, dan Dinas PUPR yang menerima hasil dari bantuan atau dari pendampingan TPM selama IPDMIP berjalan. Berkas-berkas yang sudah dikumpulkan di kabupaten kemudian disampaikan kepada konsultan pendukung atau PIU BPS Rayupak, nantinya akan menjadi laporan capaian pada DLI 6 pada tahun anggaran 2020. Kemudian oleh KP atau konsultan pendukung, data-data ini dikirimkan kepada NPIOP selanjutnya untuk menjadi bahan verifikasi BPKP. Sampai sini jelas ya, sehingga ada
aliran secara terstruktur mulai dari P3A sampai dengan BPKP. Pada file DELI 6 ini juga bisa dilihat 3 sheet di dalamnya, form 1, form 2, dan form 3. Tapi untuk rekan-rekan TPM gunakan form 1 dan form 3. Form 1 ini adalah rekap, jadi isian pendampingan TPM kepada P3A seperti Sido Mukti, Tani Luhur, Tirta Abadi, isikan sesuai lokasi dampingan. Kemudian ada nilai indikator operasional P3A, ada poin kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian, pembiayaan. Bagaimana nilai-nilai ini bisa diperoleh? Tentu ada caranya. Jadi mari kita langsung lihat form 3 matriks penilaian P3A. Pada form 3 ini tersedia beberapa isian yang harus diisi oleh rekan-rekan TPM, mulai dari status tanggal sampai dengan tahun pembentukan. Ada beberapa keterangan pembantu, bisa dibaca pada layar. Contoh yang sudah terisi kami tampilkan. Nah, ini adalah contoh yang sudah terisi pada form DELI 6 ya, mulai dari status tanggal sampai dengan tahun pembentukan. Oke, kembali ke form 3. Jika ini sudah terisi data-datanya, kemudian kita bisa melanjutkan ke tabel DELI 6. Saya freeze dulu ya. Pertama adalah kelembagaan, ada 3: pembentukan dan status hukum, manajemen kelembagaan, sekretariat. Kembali ke atas, pada 1.1 pembentukan dan status hukum, pertanyaan pertama, keterlibatan perempuan sebagai pengurus P3A. Ada 3 penilaian, kurang dari 10%, 10 sampai dengan 30%, lebih dari 30%, dengan nilai masing-masing yang diberikan 1, 2, dan 3. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman TPM datang ke P3A, kemudian periksa susunan organisasi yang tertuang dalam ADART sebagai pengurus ya. Pada tabel 52 ini bisa diisikan di kolom AC sampai dengan AE. Sebagai contoh, ini ada contohnya. Setelah didatangi kemudian didokumentasikan, kemudian kita lihat data yang tertulis di sana. Akhirnya setelah kita hitung, datanya partisipasinya adalah 18,18%, sehingga nilainya adalah antara 10 sampai dengan 30 ya. Kita beri poin 2 atau sama dengan di sebelah kirinya ya. Sampai sini jelas. Jadi ada hubungan mulai dari tabel 52 ke DELI 6 ya. Nah, dokumen yang sudah difoto oleh rekan-rekan tolong disimpan, bisa juga dimasukkan ke dalam Excel sini, sehingga arsip-arsip atau file-file dari lapangan bisa tersimpan dengan rapi. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Status pembentukan dan ketersediaan ADART. Ini ada 3 juga pertanyaan. Periksa dokumen ADART, masuk di klasifikasi 1, 2, atau 3. Isikan dulu tabel 52 pada kolom S atau kolom 16. Kemudian
kita beri nilai pada kolom nilai isian verifikator. Beri 1 untuk pemenuhan sudah dibentuk dan ada ADART saja. Ya, sampai sini jelas ya. Lakukan hal yang sama untuk status hukum. Ini juga 1 di tabel 52 pada kolom PQR atau di kolom 13, 14, dan 15. Lanjut ke 1.2 manajemen kelembagaan. Pada program kerja ada 3 hal. Pertama adalah sudah tercantum dalam ADART, kemudian sudah tercantum dengan realisasi 30% dari volume kegiatan. Yang ketiga, lebih dari 30% dari volume kegiatan. Sama, periksa program kerja yang tertuang dalam ADART, dokumentasikan, masukkan ke dalam Excel di sheet paling kanan. Ya. Nah, data ini juga sama pada tabel 52 kolom T dan kolom buku atau kolom 17 dan kolom 18. Ada catatan di sini bahwa program kerja P3A ini juga dibantu oleh TPM. Ya, jadi ada peran TPM dalam penyelesaian program kerja P3A. Selanjutnya rapat pengurus, ada 3 pertanyaan juga. Sesuaikan dengan data yang tersedia di P3A, isikan pada kolom AI atau kolom 27, kemudian nilai dari data yang tersedia di P3 itu, apakah di 1, kedua, atau yang ketiga. Saya kira sama ya untuk penjelasan yang lain. Selanjutnya pada rapat anggota, ini juga sama. Kita lihat, kita isikan di tabel 52, kolom AC atau kolom 28, kemudian isikan mana yang tersedia. Nah, rekan-rekan semua, pada tahap awal tentu ketika TPM datang ke P3A, data-data itu tidak lengkap. Tapi dengan seiringnya waktu pendampingan, data-data itu akan semakin lengkap dan semakin mendekati tujuan dari program. Sebagai contoh, sebelum ada TPM, rapat pengurus kurang dari 3 kali dalam setahun. Tapi pada bulan berikutnya, setelah program kerja disusun, kemudian dijalankan, ada beberapa kali rapat dalam 1 bulan. Nah, data itu disimpan dalam bentuk undangan, daftar hadir, notulen kegiatan. Semakin sering melakukan rapat pengurus, otomatis nilainya akan naik. Ya, jadi pengisian data ini tidak statis tapi dinamis atau bertambah dengan seiringnya waktu sesuai dengan progres pendampingan oleh TPM. Ya, oke ya. Sekarang lanjut ke 1.3. Ini sama juga seperti tadi kriterianya. Kemudian kita tanyakan kepada pengurus atau anggota, isikan pada tabel 52 kolom AK sama dengan kolom AM atau kolom 29 sampai kolom 31. Ya, sama seperti tadi. Kemudian di pertanyaan poin 2, teknis irigasi pada operasi. Ini pertama, realisasi pembagian dan pemberian air irigasi RPPA di wilayah kerja P3 jaringan tersier. Ini dilakukan belum berdasarkan pola tanam, kemudian berdasarkan pola tanam. Yang ketiga, ada tambahan secara adil dan merata. Nah, pada tabel 52, isikan pada kolom AN sampai dengan kolom AP atau kolom 32 sampai dengan kolom 34. Ya, ini ada keterangan petunjuk pelaksanaan verifikasi. Ditunjukkan dengan belangko OP pada masing-masing, kemudian cek berita acara Komir yang melingkupi P3 tersebut.
ya. Jadi ada keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, saya screen dulu. Belangko OP ini ada 12 buah. Akan lebih baik jika rekan-rekan TPM mempelajari mulai dari belangko O1 sampai dengan O12 bersama-sama juga dengan P3A, walaupun belangko yang digunakan oleh P3A itu hanya belangko O1 atau beberapa buah dari belangko yang tersedia. Tapi paling tidak P3A di lokasi dampingan TPM bisa memahami bahwa ada form-form pendukung kegiatan OP, belangko O dan belangko P. Mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Pada pertanyaan kedua, itu pelaksanaan operasi bangunan dan tertanam pendukung operasi di jaringan tersier. Ini juga ada 3 pertanyaan, kemudian tanyakan kepada ketua blok terkait pelaksanaan operasinya. Sesuaikan dengan tabel 52, kolom AKI sama dengan kolom AR atau kolom 35 sampai kolom 36. Ya. Lanjut ke pemeliharaan. Realisasi pelaksanaan pemeliharaan di jaringan tersier, ini ada 3 pertanyaan juga. Tanyakan kepada pengurus, kemudian isikan tabel 52, kolom AS sampai dengan kolom AT, atau kolom 37 sampai dengan kolom 38. Nah, tentu TPM juga bisa lihat belangko OP yang tersedia atau yang digunakan sebagai bukti pendukung untuk pengisian di form ini, ya. Poin 2.3, partisipasi. Ada pertanyaan pertama, partisipasi P3A dalam kegiatan pengelolaan atau OP dan rehab pada jaringan utama. Misalkan memberikan usulan saat sosialisasi dan ikut gotong royong. Ada 3 pertanyaan. Rekan-rekan TPM tanyakan kepada P3A sesuai dengan klasifikasi pertanyaan ini tadi. Ya. Isikan pada tabel 52 pada kolom AU atau kolom 39. Nah, hubungan DLI 6 dengan DLI 8 di sini ada kegiatan rehab. Tentu ada MOU partisipasi di DLI 8 atau kegiatan OP dan rehab tahun sebelumnya atau kegiatan sebelumnya. Ini tolong dicek ya oleh rekan-rekan TPM ya. Jika ada bisa ditunjukkan, otomatis akan memberikan nilai juga pada DLI 6. Seperti contoh di sini kita beri angka nilai 3. Kemudian partisipasi pelaksanaan pengembangan jaringan utama. Contohnya memberikan usulan saat sosialisasi, penyediaan tenaga kerja dan lain-lain. Ini tanyakan kepada P3A dari 3 pertanyaan ini. Isikan tabel 52 kolom AV sampai dengan kolom AX atau kolom 40 sampai dengan 42. Nah, buktinya apa di sana? P3A mengikuti fokus group discussion atau FGD dan penelusuran jaringan irigasi pada penyusunan PSCTK. Kemudian ada juga mengikuti PKM oleh konsulan SID pada tahap perencanaan. Nah, otomatis jika hal tersebut sudah diikuti akan memberi kontribusi pada penilaian di form DLI 6 ini. Tapi pada contoh di sini belum ada data tersedia sehingga kita nolkan karena tidak ada buktinya. Atau P3 ini belum mengikuti tahapan dari perencanaan sampai dengan konstruksi. Lanjut ke teknis pertanian, ini pada 3.1, kondisi umum. Pada pertanyaan pola tanam, sesuai dengan SK Bupati atau Gubernur seluas
kurang dari sepertiga, poin berikutnya adalah 30-70%, poin ketiga adalah di atas 70%. Sama dengan isian sebelumnya, cek ketersediaan data, dokumentasikan, isikan pada tabel 52 pada kolom AY atau kolom 43. Tentu informasi itu adalah jawaban dari TPM kepada pengurus atau anggota. Selanjutnya pada poin 3.2, pengelolaan usaha tani. Ini penggunaan benih unggul berlabel dan bersertifikat. Ada 3 klasifikasi. Tolong TPM tanyakan kepada pengurus atau anggota. Isikan pada tabel 52 kolom AZ atau kolom 44. Kemudian nilai pada poin berapa dari data tersebut. Keempat, pembiayaan. Ini ada pemasukan, realisasi iuran anggota. Ini ada klasifikasinya. TPM bertanya kepada pengurus dan anggota P3A. Isikan pada kolom BA atau kolom 45, kemudian nilai pada form ini. Kemudian alokasi dana. Alokasi dan persentase penggunaan dana kegiatan yang tercantum dalam ADART. Ini ada 3 klasifikasi juga. Kemudian tanyakan pada pengurus dan anggota P3A. Isikan pada kolom BB sampai dengan BD atau kolom 46 kolom 46 sampai 48. Kemudian beri nilai pada kolom G atau isian verifikator. 4.3 pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan. Ada 3 juga pertanyaan. Tolong periksa buku laporan keuangan, isikan pada tabel 52 pada kolom BE, BF, dan BG. Nah, sesuaikan mana yang tersedia dan isikan pada kolom G atau kolom isian verifikator. Ya. Nah, dari simulasi ini dari atas tadi yang kita beri nilai 2, 1, dan seterusnya sesuai dengan tabel 52 dan data yang tersedia, diperoleh nilai sebesar 35. Kategori hasil penilaian nilai akhir ini termasuk pada kelas B sedang berkembang atau SP dengan nilai pada kisaran di atas 22,5 dan di bawah 55,82. Kesimpulannya, karena nilai tersebut 35, maka P3A sudah beroperasi dan memenuhi syarat untuk dibayarkan. Jadi tolong rekan-rekan TPM berusaha semaksimal mungkin ya membantu dan mendampingi P3A dan Dinas PUPR Kabupaten sehingga bisa memenuhi target capaian DLI 6 yang ada di AWP Dinas PUPR Kabupaten. Sampai sini sudah jelas ya. Oke, misalkan ada pertanyaan, apakah pengisian tabel 52 dan pengisian DLI 6 ini mulai dari bulan pertama atau setiap bulan? Jawaban saya, tabel 52 diisikan sejak pertama kali rekan-rekan TPM mendampingi P3A atau sejak mendapatkan file tabel 52, kemudian isikan pada form DLI 6. Ya. Bisa jadi saya anggap mulai dari bulan pertama TPM sudah mendapatkan file tabel 52 dan DLI 6 seperti ini. Ya. Ini ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sebelum teman-teman dimobilisasi ke P3A, data yang tersedia dimasukkan ke dalam tabel 52, kemudian dinilai pada form DLI 6, diperoleh nilai 15 atau belum operasional. Di sini poinnya ya, ini batasnya.
pada bulan berikutnya ada kenaikan karena rekan-rekan TPM sudah mulai mendampingi P3A atau sudah mulai ada capaian yang diperoleh, sehingga nilainya naik dari 15 menjadi 29 ya. Bulan berikutnya ada kelengkapan dari form DL6 sehingga nilainya naik menjadi 32. Tapi pada bulan Juni nilai yang diperoleh masih sama dengan bulan sebelumnya 32 karena banyak hal yang masih harus dibenahi di situ ya. Tetapi pada bulan Juli ini tiba-tiba nilainya naik menjadi 60 ya, bisa jadi seperti itu ya, karena P3-nya sudah mulai berjalan sejak rekan-rekan TPM bantu reorganisasi. Sampai sini jelas ya. Saya kira materi saya cukup sampai di sini. Saya tunggu pertanyaan dan komentar dari rekan-rekan semua. Silahkan. Monggo TPM kalau ada yang mau tanya. Ya, sekalian menunggu pertanyaan, ini saya tayangkan tabel 52. Sudah diisi buku Snul kemarin ya. Ada sosialisasi, kemudian pembentukan baru, kemudian reorganisasi DL6 tanggal berapa. Ini sudah muncul buku Snul, saya terima kasih. Nanti ini Pak Win bisa menjelaskan ini yang di tanggal koordinasinya ini, apakah TPM sudah koordinasi dengan kepala desa, pengurus P3A. Jawabannya itu mudah-mudahan bisa dalam bentuk tanggal ya. Jadi kalau tanggalnya muncul berarti dia sudah melakukan koordinasi di situ. Kenapa ini saya sampaikan buku Snul? Karena nanti ada hubungannya dengan ini ada hubungannya dengan P3A. Jadi kita harus datanya harus lengkap semaksimal mungkin supaya nanti ketika P3A itu kita launching teman-teman tidak kaget. Monggo ada pertanyaan lagi yang bisa diungkap di sini? Kita bebas saja, santai aja. Ini tolong dicatat ya Pak Win juga. Ini ini ya untuk pemberian nama. Ini ada yang nggak konsisten ya. Ketua itu ada yang nyebutnya L saja, ada yang Supriyanto dalam kurung L. Nah kita lebih fokus kepada Supriyanto dalam kurung L. Jadi nama kemudian jenis kelaminnya apa? Karena itu nanti Mbak Titin bisa menghitung pengurusnya PUG-nya berapa, dari anggotanya berapa di situ. Karena di laporan triwulan kami itu menjadi tuntutan di dalam form laporan triwulan ya. Itu disamakan ya Mbak Kusnul ya. Terus pengisiannya tolong mengikuti di sheet ini. Ini sudah dijelaskan pengisiannya ya tidak dan sebagainya. Seringkali di sini tulisannya adalah tidak ada, padahal di sana adalah tidak. Maksudnya gini. Nah, gini ya, ini tidak ada, yang satu tidak, gitu loh. Jadi ketika rumusnya dijalankan, itu akhirnya jadi nggak berlaku atau terlewat di situ untuk membaca itu data tadi. Jadi tolong disamakan, tidak ada semua. Kalau centang semua. Dan ini sudah ada di pengisian sini ya, gitu. Ini sampai ke ini ya, keterangan, kemudian DL6. Nah, ini bisa dilaporkan teman-teman di sini, misalkan bulan pertama turun nilainya masih 18 ya kan, ini bulan pertama, nanti bulan berikutnya nanti sudah naik lagi menjadi 22. Jadi bisa bikin grafik nanti bulan pertama pendampingan dokumen DL6-nya di angka 18, nanti bulan berikutnya naik menjadi 22. Bisa jadi bulan berikutnya tetap stagnan gitu, nah, nanti naik lagi gitu. Karena materi belangko O1 sampai dengan O12 ini otomatis nggak bisa cepat juga mendeliver kepada P3A begitu, pasti memakan waktu juga gitu, prakteknya juga nggak cepat seperti itu. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih banyak Bu Titin. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan sedikit terkait apa yang sudah dipaparkan tadi atau dijelaskan oleh Pak Tommy terkait dengan DL6 ini tentang pencapaian P3 secara operasional. Yang saya mau tanyakan Pak, langsung saja, pengisian ini
apakah dilakukan sejak reorganisasi? Seperti tadi yang disampaikan Pak Win kan diisi saja dulu, baik yang sudah direorganisasi maupun yang belum di reorganisasi tapi sudah ada SK-nya gitu untuk mau update-nya, dan pengisiannya ini update-nya apakah tiap bulan dilakukan di masing-masing P3A kayak seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, di kolom bobot di setiap indikator itu, misalnya di kelembagaan, ya di kelembagaan itu yang terkait misalnya ketika keterlibatan perempuan sebagai pengurus P3A, misalnya kan ada ya, apabila ada misalnya bulan ini bulan lalu 1 gitu ya, tapi kebetulan belum reorganisasi, tapi ketika sudah dilakukan reorganisasi, misalnya ada 3 dari 10 perempuan di sini. Nah, apakah kita misalnya cukup tetap diberikan bobot 1 untuk yang kedua dari presentasi yang tadi itu bisa bergeser untuk bobotnya, atau harus misalnya kalau sudah di atas 30% ya itu langsung diberi angka misalnya 3 kayak seperti itu, Pak. Itu yang barangkali mohon untuk penjelasan lebih lanjut, Pak. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu Pak Win. Ini saya tunjukkan hasil reorganisasi dari Purworejo ya. Bentar, saya share dulu. Jadi begini Mas, form ini sebetulnya sudah diedarkan oleh pembina Bina UP ya, dalam hal ini sejak tahun 2018 dan menjadi standar penilaian dengan BPKP. Makanya form ini menjadi acuan rembes anggaran yang di Dinas PUPR Kabupaten ya. Jangan sampai apa yang dilakukan teman-teman itu tidak maksimal sehingga Dinas PU-nya tidak bisa melakukan rembes ya. Itu sayang sekali gitu. Jadi pengisiannya kalau bisa dilakukan sejak pertama kali teman-teman turun ke lapangan. Sebagai contoh nih ya, keterlibatan perempuan sebagai pengurus. Nah, teman-teman bisa ngecek. Saya buka filenya dulu ya. Di Tani Agung. Ya, P3A Tani Agung. Ya. Ya, sudah kelihatan ya. Ini adalah daerah irigasi Ploro atau P3A-nya Dharma Tirta Agung Jaya. Sebentar, saya salah copy ya. Oh enggak, betul nama. Ya, ini sudah dilakukan identitasnya, nama, alamat, nama pengurus. Nah, inilah nama pengurusnya. Bisa dicek di bagian organisasi ya. Oh, enggak ke copy filenya ya. Ini jadi nama pengurus Mahmudi Ngadenan Sri Hartati Suprapti. Nah, ini kalau dinilai ya, itu yang wanita ada kemarin 4 per berapa gitu dibagi oleh teman-teman di Purworejo gitu. Nah, ini dinilai kemudian dimasukkan ke dalam form ini. Kalaupun nggak ada ya ditulis satu aja nggak apa-apa gitu. Memang kondisinya seperti itu kan. Jadi karena kondisinya ibaratnya sepeda motornya itu rusak ya kan, ya sudah teman-teman TPM selaku bengkel servis mekanik ya inspeksi dulu apa nih yang rusak, apa yang perlu dibenahi. Ternyata di situ nilainya 1 ya, ini enggak 3 atau mungkin ini belum ada sama sekali ya. Oh, berarti saya tugasnya adalah memperbaiki di sini ya. Selaku mekanik ketika melakukan motor yang datang dicek ternyata karburatornya rusak ya, atau mungkin mesinnya perlu di tune up. Nah, itu punya listnya, dia punya listnya dulu. Oh, ternyata kerusakannya ada, bannya menipis, akinya habis, perlu ganti oli dan sebagainya ya. Nah, teman-teman di situ selaku TPM atau mekaniknya ya, beda dengan orang awam. Ketika sepeda motor rusak ditanyakan ke orang awam, Pak motor saya gimana? Wah, nggak tahu ya gitu. Jadi bedanya di sana.
teman-teman saya anggap sudah belajar literasi di sini, sudah memahami pengisian formnya di sini ya. Jadi ketika tadi dilihat pengurusnya itu secara perempuan dibagi keseluruhan pengurus itu di bawah 10%, maka diisi 1. Kalau dia antara 10 sampai 30 diisi 2, ini dihapus. Tapi kalau di atas 30% berarti dia diisi 3, yang ini dihapus. Dan ini bisa dilakukan untuk laporan pendampingan teman-teman ya, karena tidak mungkin dalam 1 bulan ya sekali datang kemudian dari yang tidak ada apa-apa kemudian P3-nya bisa lengkap ya, terus nilainya maksimal sampai 100, itu nggak mungkin Mas gitu ya. Kenapa? Karena pendampingan itu pasti ada namanya pendampingan bidang teknik, keirigasian, kelembagaan, dan keuangan ya. Bidang teknik keirigasian, teman-teman nanti akan mendampingi P3A dalam pengisian belangko O1 sampai dengan O12 ya. Nanti jika ada yang tanya, buktinya saya sudah melakukan pendampingan apa? Gampang. P3-nya kita panggil nih oleh Pak Haris ya ke Bapeda. Misalkan P3A Tani Agung ya. Di situ tanpa didampingi TPM. Kita tanya, Bapak sudah berapa kali didatangi oleh TPM? Oh, kita nggak pernah didatangi TPM. Lah, ini di laporannya TPM datang ke tempat Bapak. Wah, ini nggak benar kan? Jadi hati-hati. Nah, ketika P3 menjawab, ya Bu Kusnul sering datang ke tempat kita, Pak, dari sejak pertama di Februari, Maret sampai dengan tahun 2022. Oh, sudah beberapa kali datang ke lokasi, Pak. Ya. Selama datang, Bapak diberi materi apa oleh TPM kami? Nah, P3 bisa menjawab, oh ya, kita pertama dicek dulu, diinspeksi, atau dilihat kelengkapan yang sudah tersedia apa, sehingga tahu nanti peningkatannya seperti apa. Ibaratkan motor yang datang rusak, ya kan? Mudah-mudahan selama 5 bulan ke depan, motornya sudah kembali bagus, kembali prima, ya kan? Bisa diajak berjalan di situ. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita tanya, Bapak sudah diisi cara pengisian belangko O1 sampai dengan O12? Oh sudah. Berapa lama Bapak belajar belangko itu? Wah, ini karena belangkonya agak lama, kita butuh waktu. Mungkin sekitar 3 bulan Pak untuk mempelajari belangko O1 sampai dengan O12. Kemudian kontribusi di dalam komir dari belangko O1 yang diisi oleh teman-teman P3A. Nah, di situ, oh ini berarti P3A sudah ada kenaikan dari semula dia nggak paham tentang belangko O, ya kan? Di bulan ke-25 dia sudah bisa mengisi belangko O, ya. Nah, itu kan ada peningkatan dan itu terrefleksi di form ini, ya, di belangko tadi, ya, di RPPA ini. Nah, seperti rekomendasi komir, kemudian belangko kegiatan OP tadi mana ya? Tadi saya baca, ya. Jadi ada nyambung, ya. Seperti itu ya Mas, siapa yang tadi yang tanya ya, Mas Amiruddin ya, gitu. Jadi, jadi jangan khawatir, tidak mungkin dalam sekali datang teman-teman langsung bisa menyulap seperti Borobudur ya kan, Bandung Bondowoso, celing ya kan, langsung terbangun, megah gitu. Jadi kita punya proses, punya target di sini, dan punya evaluasi ya. Jadi tolong disiapkan P3A jika sewaktu-waktu kita masih wacana nih, P3A diundang ke Bapeda oleh Pak Haris, ditanya satu-satu sejauh mana mereka didampingi oleh TPM, ya pasti, karena teman-teman itu ibaratnya guru les privat yang datang ke murid, ya, murid yang nggak tahu tentang Pipolondo atau Pingporolan Sudo, ya kan, karena teman-teman sebagai guru les privat datang setiap minggu memberi materi dan sebagainya. Ketika ujian akhir, ya kan, kita berikan soal, dia bisa jawab. Berarti ada transfer knowledge ya, atau mendeliver atau pemberian ilmu kepada anak didik kita. Nah, itulah yang disebut dengan P3 sudah berdaya atau yang sudah disebut mandiri. Tidak mudah memang, tetapi semua step by stepnya tolong dilakukan seperti itu dan direkam di dalam laporan. Apa itu sudah menjawab, Mas Amiruddin? Sudah Pak, sudah. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Monggo yang lain.
Ya, ini yang tanggal koordinasi berarti hanya diisi setiap bulan ya. Maksud saya karena ini laporan bulan Agustus berarti update tanggal koordinasi di bulan Agustus begitu. Begitu juga tanggal koordinasi dengan pengurus P3. Mulai pendampingan atau koordinasi awal sejak bulan Maret karena beberapa TPM maksud saya dalam setiap bulan atau sejak bulan Maret pasti sudah beberapa kali menemui Kades atau pengurus P3A. Namun dicatatnya dalam laporan mingguan, katakanlah hari ini kemana itu dimasukkannya di situ. Tapi tidak terekap di sini, tidak terekap di tabel 52. Terus yang kedua untuk jadwal pertemuan. Ini jadwal pertemuan tersambung dengan tanggal koordinasi atau jadwal pertemuan P3A. Ya. Untuk saat ini di DI Wadas Lintang beberapa P3A belum menentukan jadwal pertemuan per bulannya, mau rutin tiap tanggal apa dan seterusnya. Dan itu ketika pelatihan P3A di Gombong kemarin, P3A di DI Jatinegara dan Pringtutul pun beberapa juga belum pernah melakukan pertemuan secara rutin. Ya, memang ada beberapa P3A yang sudah menyampaikan jadwal pertemuan ya, merupakan itu tercover dalam RTL di akhir acara ya. Setelah akhir acara itu kan ada RTL dan mereka menentukan jadwal pertemuan. Tetapi belum semuanya bisa menentukan jadwal pertemuan karena memang ada beberapa P3A yang belum pernah sama sekali melakukan pertemuan. Nah, apalagi untuk DI Wadas Lintang gitu ya, yang selama ini yang oleh teman-teman disebut mati suri, bahkan mungkin ada yang belum terbentuk. Nah, ini mohon penjelasannya sampai ya jadwal pertemuan. Terus untuk yang tabel 5 yang DI 6, apakah TPM harus melampirkan menjadi lampiran di laporan bulan Agustus untuk pengisian tadi yang dijelaskan oleh Pak Tommy. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Tommy kan tadi ada form 3 ya di C3. Nah, itu apakah setiap TPM harus mengisi itu satu P3A dalam satu form yang ketiga? Terus untuk form rekapnya di form 2 dan form 1-nya bagaimana? Dan apakah dimulai bulan Agustus ini ataukah nanti di bulan September? Itu Pak, mungkin itu sementara pertanyaan saya. Ini mewakili teman-teman TPM. Ya, terima kasih Bu Gusnul. Ya, saya pindah dulu ya. Ini siapanya? Ya. Untuk DLI 6 ya, sebetulnya itu sejak mulai pertama turun mobilisasi, tapi karena kita dari pembina juga ada pembaruan materi, jadi silahkan bisa dimulai bulan ini ke depan ya. Jadi supaya teman-teman juga lebih konsentrasinya terfokus, jadi sesuai dengan job desk-nya, membantu dan mendokumentasikan P3A sampai berbadan hukum ya dengan Dinas PU Kabupaten ya. Jadi di situ fungsinya. Jadi form ini silahkan dengan berkas-berkasnya didokumentasikan, kemudian mulai di laporan bulan Agustus. Jika bulan kemarin belum, ya tidak apa-apa karena memang ini juga barusan diupdate ya, barusan bisa kita share ke teman-teman ya. Jangan kaget. Di PDMIP juga mengalami beberapa perubahan form ya. Jadi nanti ketika ini sudah diedarkan bisa jadi nanti ada koreksi lagi ya, karena masih ada pembahasan di situ. Terus pengisian tabel 52 tadi juga nanti Pak Win aja yang menjelaskan ya, yang di sini ya tadi ya. Ya nanti Pak Win aja yang menjelaskan kepala desa jadwal pertemuan.
Oh maaf, ada yang kelewat. Ya, ini ya. Ini disampaikan per P3A. Jadi kalau dampingannya Bu Gusnul misalkan nih ada 5, ya bikin 5, ininya 5, tanggalnya 5 gitu. Ya, nanti bisa direkap di sini. Nama P3A 1 2 3 4 5, delegasi apa diisi. Ini nanti pakai rumus ini udah nggak perlu diisi manual, ini udah ngambil aja di copy paste, caranya kan bisa nanti ya toh. Itu. Form 2 ini saya kira nggak ini pakai yang 1 dengan yang 3 saja ya. Artinya kalau teman-teman sudah mengisikan form ini tinggal diberikan ke PU, ke Pak Sepangat dan Pak Wawan sudah enak. Oh, sudah prediksinya sudah kelihatan. Tinggal klarifikasi aja dokumen-dokumennya mana, fotonya Mbak gitu. Oh, ada Pak fotonya, tolong di copy. Nah, nanti setelah di copy, direkap, kita ajukan ke Bina OP, selanjutnya nanti dari Bina OP akan konfirmasi dengan BPKP Provinsi DIY. Karena verifikasi DIY 6 ini wilayahnya masuk ke BPKP Provinsi DIY. Untuk Banjarnegara Banyumas itu BPKP Provinsi Jawa Tengah ya, kita bagi 2 di sana. Nah, mereka nanti yang teknisnya akan datang ke Dinas PUPR ya kan, melihat dokumen satu-satu ya, kelengkapan dan sebagainya, dan juga ada kunjungan lapangan ya, nggak mungkin tidak sekedar ngecek dokumen tapi juga datang ke lokasi P3-nya juga ya, kita nggak tahu di sini. Itu terjadi di Purworejo dan saya sudah mengikuti pada waktu reorganisasi di tahun 2019. Seperti itu Bu Gusnul ya untuk ini ya. Ini bisa di copy, kalau memang belum tahu cara copy tinggal di ini ya, ketik kontrol atau di kontrolnya dipencet yang di touch-nya itu, kemudian di mouse-nya itu yang paling kiri ya dipencet, dua-duanya sama, geser ke kanan ya, udah copy ya sana. Kalau dihapus tinggal del ya. Ini kayak kursus kursus Office ya. Jadi form 3 ini adalah detailnya, form 1 adalah rekapnya ya gitu. Dan ini pasti dicari-cari Pak Awan nanti gitu. Monggo Pak Win, kalau yang tabel 52 yang bagian koordinasi dengan ini ya, kepala desa, ini ada yang tanggal 17, bisa jadi ya pada kolom yang sama teman-teman bisa 2-3 kali ke sana. Pengurus tanggal 18 ketemu ya kan ketua, nanti berikutnya ketemu dengan bendahara, hari berikutnya ketemu dengan sekian. Kalau ini jadwal pertemuan tuh sebetulnya saya nggak tahu nih Pak Win nih, ini masuknya ke pertemuan P3A-nya seperti menjawab DLI tadi, dalam setahun ada berapa kali pertemuan, atau pertemuan dengan TPM ya, kita belum tahu. Kalau ini dari ISE kemarin di-share oleh Pak Novi ya, ini kita integrasi ke dalam form ini. Jadi sudah berapa kali sih teman-teman, misalkan nih namanya siapa nih, Triani ya, Mbak Triani, itu sudah berapa kali sih ke P3A-nya? Oh, 3 kali dalam 1 bulan ya. Seharusnya Bu Gusnul bisa merekap dalam sampai dengan bulan Agustus, TPM dengan nama Mbak Triani ini sudah berapa kali ke P3A itu informasi secara cepat ya dari laporan-laporan itu, atau mungkin ada cara sendiri wawancara bisa ketahuan ya. Bisa jadi ini ada yang cuman seperti tadi Pak Win ya, ini 5 kali, yang satu 3 kali saja, oleh karena pertimbangan yang P3A1-nya sudah siap, sudah mandiri seperti itu ya. Ini disampaikan ke Pak Aris bisa melihat dalam form yang sama ini, satu form ini sudah Pak Aris bisa jawab, oh di sini ada nama poktannya, ada nama gapoktan, nama PPL-nya, jenis kelaminnya ya kan. Tahu selaku pengelola program di Bapeda bisa sinkron antara P3A dengan poktan yang diasuh oleh Dinas Pertanian, seperti itu. Gitu ya Bu Gusnul ya. Saya share ya, ini materi satu lagi, ini cara mengisi belangko O ya, karena kita juga dalam rangka belajar ya, teman-teman juga harus paham pengisiannya nih ya. Silahkan, sudah saya kirim di chat ya, itu udah paling mudah itu.
Ya, sudah bisa masuk Bu Kusnul. Ini filenya? Siapa? Ya, langsung dibuka saja. Sebentar, saya ada yang lupa kemarin komen. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau Mbak Titin sentuhan yang lain? Langsung ke Pak Win saja. Pak Win, Oke. kalau ada tambahan tadi yang terkait dengan tabel 52 tadi Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadwal pertemuan itu kalau nggak salah itu masuknya tabel dari IC itu. Ini ya. Iya, Oh iya. iya. Dari IC ada jadwal pertemuan itu. Ya. Sedangkan yang dari saya kan ada ini tabel yang VW yaitu terus nanti ada 4 kolom di belakang itu. Iya. Yang satu tabel. Itu kalau jadwal pertemuan itu dari IC ini yang tabel dari Pak Novi Pak apa itu. Pak Novi. Iya. Kalau yang di sebelah kanan ini Bu Kusnul, ini dari pertanian ya, sekolah lapangan tanggal berapa, kunjungan pelatihan, review penyuluhan berapa, pada benih tanggal berapa. Ini filenya bisa dipakai dikirim ke Pak Haris untuk monef ya, untuk monef kegiatan IPDMIP di Kebumen gitu. Moga teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan untuk pengisian DLI 6. Ada Mas Sigit ini. Mas Sigit, tadi materinya sudah saya beri penegasan di DLI 8 dan DLI 6. Kemudian ada pada partisipasi pengembangan itu ada bukti P3 mulai sejak PKM dengan konsulen SID. Kemudian untuk rehab dengan adanya MOU kita mendekati dengan pola yang ada di Banyumas ya. Nah, itu ada buktinya dan itu berpengaruh untuk pengisian di DLI 6 ya. Jadi DLI 6 tidak berdiri sendiri, jadi DLI 6 itu juga ada kaitan dengan DLI 8 di sini. Monggo Mas Sigit kalau ada mau masukkan. Nah, mengintip tok. Oh. Terima kasih Mas. Halo Pak, sebentar Pak Sigit. Baik Bu. Ya, mungkin kembali tadi yang sekolah lapang itu ya, yang tadi yang kolom akhir itu. Untuk pelaksanaan program IPDMIP itu kan ada di DI Pringtutul dan DI DI Pringtutul dan DI Jatinegara. Jadi kolom yang pelatihan untuk ketua kelompok tani sampai seterusnya, kunjungan pelatihan, pertemuan review bulanan. Nah ini apakah nanti DI Wadas Lintan juga diminta mengisi ini karena program IPDMIP tidak menyentuh di wilayah DI Wadas Lintang itu Pak. Tapi kalau DI Pringtutul sama Jatinegara bisa ngisi yang ini. Ya. Jadi apa yang ada di lapangan itu diisikan saja Bu Kusnul ya. Kalau memang di Wadas Lintang tidak ada ya dikosongin saja ya. Tapi Dinas Pertanian juga sudah melakukan di tahun 2019 dan tahun 2020. Bisa ketemu dengan konsultan pertaniannya yang di Kebumen. Siapa namanya Bu Kusnul? Saya lupa. Koordinator anunya apa? Kebumen tuh. Ada. Nah, itu. Nggak, ini saya mau nambahin yang ya. Nggak, ini saya mau nambahin ya. Halo? Gimana Bu Kusnul? Monggo Bu Kusnul. Monggo Pak Win. Nggih. Ya itu memang untuk pertanian itu memang yang masuk IPDMIP itu cuma di Pringtutul dan Jatinegara. Jadi nanti yang isi yang pertanian ini yang Pringtutul sama Jatinegara aja. Karena sekolah lapang gitu ini ada beberapa kali pertemuan. Jadi ini banyak ini nanti isiannya itu gitu.
pertemuan pertama tanggal berapa, kedua tanggal berapa, bahkan itu mungkin ada yang bisa sampai 16, 7 kali, 8 kali, tergantung jenis sekolah lapangnya. Itu nanti Mbak Endang bisa tahu itu nanti jadwal-jadwalnya itu, dan itu semua udah terekam di Dinas Pertanian. Mungkin itu Bu Kusnul, jadi tidak semua TPM ngisi yang ini nih, yang pertanian itu mungkin yang Pring Tutul sama Jatinegara ini yang ngisi. Sebab kalau nanti yang lain yang ngisi nanti sekolah lapang nggone sapa dengan IPDMIP itu ada itu gitu. Nanti malah di ini malah kacau itu ya. Iya. Nah, jadi kalau tadi disebut tahun 2019 Dinas Pertanian melaksanakan, iya mungkin iya gitu loh di kecamatan lain. Ada kaitannya dengan TPM kami itu Mas saya. Jadi kalau di luar yang IPDMIP itu tiap tahun ada itu sekolah lapang, Demfam, Dem area dan sebagainya, itu banyak itu. Dan di pembagian alsintan dan sebagainya itu karena pendistribusian pemerataan itu kan selalu diutamakan dalam dinas itu. Kalau sini udah ada sekolah lapang di Jatinegara misalnya, yang lainnya mungkin nanti dengan program lain, dana dari lain di tempat lain gitu. Nggih, itu nanti yang pertanian itu nanti khusus yang Pring Tutul sama Jatinegara. Yang lainnya nyicil aja ya, nggak ngisi ya. Nggih, udah menang bae lho, ora tak kon ngisi. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, nggih, saya mewakili TPM. Nggih, itu. Makasih. Mas Sigit, silakan. Baik, Mas Tommy, mohon izin Pak Aris, Pak Win, Mbak Titin. Saya rasa sudah cukup panjang dan cukup jelas terkait DLI 6 dan form P3A. Mungkin saya cuma menggarisbawahi sekali lagi bahwa DLI 8 rehab itu amat sangat memerlukan partisipasi dari P3A, baik partisipasi di konstruksinya, bentuknya mau KSO, mau nota kesepakatan atau MOU, apapun lah itu. Kemudian juga partisipasi dalam pengawasan konstruksinya yang tidak membutuhkan MOU. Jadi itu adalah memang inisiatif dan kontribusi dari P3A dalam mengawasi rehab tersebut. Partisipasi itu nanti masuknya ada di DLI 6, di mana pada saat verifikasi DLI 8 nanti diikuti dengan verifikasi DLI 6 yang ada nanti di Dinas PU. Jadi DLI 8 dibuka, diverifikasi oleh BPKP, DLI 6-nya dibuka, diverifikasi oleh BPKP di DI yang sama. Mungkin itu penegasan dari saya. Saya kembalikan Mas Tommy, terima kasih. Yang lain, teman-teman TPM? Bu Eni, gimana Mas Amridin? Yang tabel 52, terutama yang pengurus dan anggota itu, kebetulan ada yang sudah reorganisasi di wilayah yang saya dampingi, Pak. Kalau di sini kan yang tertera kepengurusan itu kan hanya beberapa pengurus saja, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, teknis, OP dan bisnis. Sedangkan dari keseluruhan pengurus yang sudah di-SK-kan oleh kepala desa misalnya itu ada 8 atau ada 10, ada yang sampai 13 gitu kan. Nah, misalnya kayak seperti di operasi itu kan ada koordinator, ada anggota kayak seperti itu, bahkan per blok kuarter kedua yang ada, sehingga jumlahnya. Nah, sedangkan di sini yang telah kami isi itu kan sesuaikan dengan jumlah pengurus yang di-SK-kan oleh kepala desa kayak seperti Pak. Misalnya kayak laki-laki, kalau misalnya memang ada jumlahnya 13 ya kita tulis misalnya 13, perempuan 2 kayak seperti Pak, mudah-mudahan tidak keliru. Demikian pula yang yang perempuan, misalnya kebetulan posisi perempuan karena di beberapa yang saya dampingi itu ada wakil sekretaris kebetulan perempuan, sedangkan laki-laki itu yang sekretarisnya laki-laki, sehingga nggak
terlihat di sini nama baru dimasuk jenis kelamin. Nah, tiba-tiba muncul misalnya ada jumlah perempuan, makanya saya sesuaikan dengan kondisi real, paling ditambahkan di keterangan kayak seperti itu. Mungkin cara pengisiannya Pak, mungkin ini sedikit penjelasan saja, apakah yang cara pengisiannya itu udah betul atau harus seperti apa kayak gitu Pak. Ya, makasih Mas. Ini saya klarifikasi ya pada layar ya. Oke, Pak. Ini Mas Amiruddin di sini ya kan? Ya, saluran sekunder jadi bagus, betul ya? Betul ya, Mas? Amiruddin Pak, bukan Amin bukan Amin Saif. Saya kebetulan belum tampil, kalau yang ditampilkan itu belum ada punya data, Pak. Belum ada saya punya data, tapi saya sudah sampaikan sama Bu Husnul Pak. Saluran sekunder Sentul ya? Sentul. Oke. Ya. Oke. Ini memang belum ada data yang Amiruddin baru kirim tadi Pak, belum saya kirim ke Pak Tommy. Ya, kirim ke Pak Winata. Belum update maksud saya. Ya, jadi yang bulan Juli baru dikirim tadi pagi sama Mas Amir. Ya. Saya sudah update sesuai kondisi yang bulan Agustus kalian Bu. Oh, jadi yang tadi dikirim update bulan Juli dan Agustus gitu Pak Amir. Oke. Itu yang update ya. Nah, itu belum saya kirim ke Pak Tommy. Maaf. Tadi karena langsung saya konsen ke FGD ini. Nggak apa-apa, kan kirimannya tiap sebulan sekali. Iya. Begini Mas Amiruddin, jadi penulisan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, teknik itu disesuaikan dengan SK-nya saja. Nah, ini sampai seperti ini ya, hanya muncul L, P. Maksud saya namanya siapa di sini gitu, tolong ditampilkan. Nah di sini ada 2 laki-laki ya kan. Nah sebaiknya seperti ini ya, ada yang ditulisnya 2. Sebentar, mudah-mudahan ada. Nah ini pada Kecamatan Petanahan Grogol. Ini ketuanya Sumardi, sekretarisnya Jumali, Bendara Sukamin. Ini OP-nya ada banyak nih. Ya itu ditulisnya barisnya ke bawah seperti ini ya. Gitu. Nah nanti bisa dinilai ini laki-lakinya berapa, ternyata 9. Nah coba kita hitung pakai Excel. Nah 9 kan di sini jumlahnya, berarti 9 di situ. Perempuannya belum ada ya kan, tapi juga ada yang beberapa sudah ada nih, ada yang 2, ada yang 1 di situ ya, gitu ya. Sesuaikan aja dengan kondisi yang di SK-nya itu ya, karena nanti pasti datanya kan dicek dengan Pak Tri Indra yang di pusat ya, konsultan. Kemarin di Purworejo sempat ditanyakan ketika ditulis di sini reorganisasinya 2019, tetapi ada data tertulis tahun 2015. Jadi ada konfirmasi dari Jakarta ke kita gitu. Jadi sesuai dengan listing aja. Monggo yang mau ditanyakan lagi pengisiannya ya. Ini kita bisa tahu di sini berapa jumlah dampingan ya, atau jumlah P3A atau jumlah desa karena berbasis desa ya. Kita bisa tahu berapa kontribusi kita dari BPS Rayu Pak secara nasional. Targetnya adalah 4.500 reorganisasi P3A ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya cukup Pak. Ya, silakan yang lain. Nah, ini saya punya data, ini di sini gambarnya. Jadi ada 547 desa di kewenangan pusat, 14 buah di Kebumen, 44 Banyumas, 42 Banjarnegara, 48 Purworejo. Jadi pusat memang banyak di sini ya. Kemudian dari sisi nggak ada di sini ya. Ini saya ngitungnya udah pakai rumus, makanya jawabannya teman-teman harus sama ya. Kalau mengatakan tidak semua, kalau mengatakan tidak ada, ya tidak ada semua. Karena nanti kalau kita hitung pakai rumus, kita nggak bisa tahu berapa persentase jumlahnya di situ. Ada
Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya Pak, terkait dengan operasi dan pemeliharaan dalam form tabel 52 Pak. Oke. Ya, itu di sana kita sudah mengisi mengenai operasi bangunan Pak. Nah, di sana hanya ada tulisan tercatat atau nah, terus di kolom lain itu ada pemeliharaan Pak. Itu di sana ada kolom realisasi dalam kurung prosentase Pak. Yang saya tanyakan ini cara menghitung prosentasenya itu seperti apa Pak? Gambarannya misalkan apa yang perlu dibandingkan sehingga muncul sebuah angka katakanlah misalkan 80%, 50% dan seterusnya Pak. Terus yang kedua terkait dengan pemeliharaan Pak. Ini masih sama Pak, terkait dengan realisasi dalam kurung prosentase. Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas. Ini saya buka juga ya di form DLI 6 ya. Di form DLI 6 di bagian pemeliharaan, sebentar ya, ini ya. Ini ada tulisannya, dilaksanakan 30% kurang dari sepertiga dari program kerja. Kemudian sampai 2/3, kemudian lebih dari 2/3% dari program kerja. Jadi tabel 52 itu connect dengan ini ya. Apa yang menjadi persentase itu adalah program kerja yang ada di P3A. Program kerjanya sudah pernah lihat Mas, saya pernah share itu bahannya. Jadi buktinya adalah pelaksanaan terhadap pemenuhan program kerja yang ada di ADART ya. Pada item pemeliharaan, misalkan babat rumput ya, babat rumput saluran sepanjang misalkan 1 kilo ya. Nah, dalam 1 tahun ya, ini ya, tanyakan kepada pengurus P3A apakah melaksanakan kegiatan pemeliharaan di wilayah kerjanya cadangan tersier. Jika ada maka telusuri dokumen ADART buku catatan kegiatan OP ya, tanggal berapa dia mengadakan babat rumput, tanggal berapa mengadakan gali sedimen ya, tanggal berapa mengadakan perapian tanggul kanan kiri saluran ya, kan ada yang mungkin ambrol dan sebagainya ya, tanggal berapa jadi item sarana prasarana irigasi yang di ranahnya P3A itu berapa kali dipelihara ya, seperti apa, berapa kali. Nah, terhadap rencana nih ya kan 1 kilo, ternyata dalam 1 tahun saya hanya bisa 500 meter saja Pak. Itu berarti ya itu berapa persen terhadap total program kerja. Jadi ini dibagi program kerjanya Mas. Kalau nggak punya program kerja nggak bisa dinilai ya. Makanya di dalam materinya kemarin dari Bina OP ya, ini saya share aja yang sudah saya share materinya ini ya. Ini ya di sini ya. Nah, sebenarnya teman-teman tuh ada milestone-nya ya, ada targetnya. Apa sih yang dilakukan dari awal sampai terakhir? Nah, ini pembentukan, revitalisasi, legalisasi, kapasitas organisasi, teknis, kapasitas ekonomi. Jadi punya menu ya. Nggak mungkin dari menu 6 ini serta-merta pada bulan yang sama terus selesai. Nggak mungkin Mas. Kita realistis ya. Jadi ini bisa dibagi targetnya. Tahun ini saya harus ngapain ini gitu. Tahun berikutnya saya harus ngapain lagi sampai dengan target ke tahun 2022 ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan. Baik, teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan nggak ya kira-kira? Ini sudah jam 11.13. Jangan lupa videonya diaktifkan. Atau kalau misalnya mungkin perlu dicoba dulu mengisi sendiri-sendiri yang DLI 6 tadi sehingga teman-teman bisa merasakan tingkat kesulitannya di mana. Nah, nanti baru kemudian kalau misalnya ketika mengisi DLI 6 tersebut ada masalah,
baru kemudian teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut ke teman-teman KP di sini atau nanti ke Bu Husnul, Bu Husnul lagi. Tapi saya yakin Pak Windarto akan sangat siap untuk membantu dan tentu saja Pak Tommy akan sangat membantu. Kalau misalnya nanti teman-teman coba dulu deh diisi yang tabel 52 itu dan juga yang tabel yang coba mengisi yang DLI 6. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Win tadi bahwa jadi sampai kalau sebenarnya kan ini ya kita mengisi DLI 6 itu untuk melihat kemajuan dari P3A yang kita dampingi seperti apa. Nah, daripada kita mengira-ira sendiri P3A saya ini statusnya itu apa gitu kan. Nah, Omat Pesuri tidak aktif atau mungkin sudah mandiri, maka lebih baik kita pakai aja DLI 6 itu sehingga akan sangat memudahkan kita sendiri untuk kira-kira karena di DLI 6 itu sebenarnya juga sudah ada indikator-indikator yang menjadikan P3A itu sedang berkembang atau belum berkembang atau sudah mandiri atau apa gitu ya, yang itu sebenarnya memudahkan kita sendiri sebagai seorang TPM untuk memberikan, kalau tadi Mas Tommy bilang, untuk memberikan oh ini loh yang seharusnya saya lakukan agar P3A saya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah itu sih kalau saya melihatnya ya, jadi DLI 6 itu ya Mas Puput ada pertanyaan? Tidak Bu. Oh tidak, mau nyanyi dulu atau gimana? Aduh ini kamu ya nggak tahu Bu. Baik. Baik. Nggak apa-apa Mas. Iya. Oh iya maaf Pak. Iya. Jadi nanti teman-teman tolong dicoba dulu mengisinya, baru nanti kalau ada ada masalah di lapangan bisa ditanyakan kepada kami. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam diskusi hari ini. Senang sekali kita masih bisa melihat teman-teman semua dalam keadaan sehat. Foto dulu saya pikir ya. Ya, videonya diaktifkan semua. Minta tolong Pak Win ya, foto ya. Oh, saya foto dulu. Mbak Puspita. Biasanya Pak Sigit jangan ini ya, jangan cari-cari ya, awas ya. Baik. Ya, print screen lembar pertama. Mas Anam, Mas Wahidin, Mas Ajib, belum keluar videonya. Mas Ajib belum. Mas Sugianto, Mbak Maswa belum kelihatan. Mbak Mas Wahidin sama Ajib Amanah belum kelihatan. Sebelum ditutup ya, kita nggolekin Mbak Evi mana ya tadi. Oh iya Mbak, oh iya itu ada Mbak Evi, Mbak Evi ada, Maria Erosari Evi. Iya. Mbak Amanah. Mbak Amanah, ya sebentar Mbak Maswa coba Mbak Maswa. Nah, Mas sudah Wahidin. kelihatan Mbak Eka coba sama Mas Wahidin yang belum kelihatan. Hafidun juga nggak kelihatan. Iya, Mas Wahidin. Oh, ada yang live. Tapi masih baru kelihatan ini. Mas Hafidun. Iya, mantap. Print screen. Ini kayak pas foto ya semuanya ya. Oh, sudah di screenshot belum? Oh, Pak Aris sudah nggak ada ya, Pak Aris ya? Regen dari tadi. Oke. Terlapat. Siap. Ini harus menunjukkan gigi berapa lama nih Mbak Titin? Sudah. Wes. Oh, sudah. Sebentar saya ini partisipannya. Ya. Ini Mbak Evi berarti
Bulan nggak buat laporan ya? Oke, 1, 2, 3. Iya. Iya. Jangan lupa ditunggu di channel YouTube nanti resumenya. Oh, sudah ada yang di-share. Mantap. Ya. Ini nggak double-double. Ya. Ya aku. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi dalam Zoom yang akan datang. Saya sih berharap nggak Zoom lagi ya, bisa ketemu teman-teman langsung di Kebumen gitu. Betul. Iya, bener ya Mbak ya. Apalagi kemarin Mbak Kusnul sudah berjanji akan menderek sampai ke Gua Jati Jajar. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Selamat siang, selamat bekerja, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.